Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. SMK? Ngapunten deh, ini karena hari ini kegiatannya diseminasi, kita agak santai mawon nggih, karena kami di sini itu sudah agak deg-degan kalau ketemu panjenengan semua. Baiklah, kami ucapkan selamat datang Bapak, kok saya jadi lupa ya, Bapak Aris, SPD MPD, selalu SDM bidang, selalu WKS bidang SDM, kemudian Bapak Sunarto SPD selalu PRT Kepala TU, kemudian Bapak Ibu Guru yang luar biasa, Bapak Guru yang sangat hebat yang mau meluangkan waktu, kami ucapkan selamat datang di Aula SMK Negeri 2 Surakarta dengan kegiatan berbagi praktek baik diseminasi budaya positif dari kami CGP Angkatan 11 SMK Negeri 2 Surakarta. Bagi kita semua, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang diwakili oleh Bapak Aris SPD MPD. Monggo dipersilahkan. Gini, terima kasih Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ibu sendiri. Sangat luar biasa hari ini, Yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada hari ini Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun, sehingga insya Allah nanti ke depan kita akan bisa mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari para pemateri calon guru penggerak Angkatan 11 SMK Negeri 2 Surakarta. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, sebelumnya mohon izin di sini mewakili dari pimpinan, beliau Bapak Sugiyarso SPD MPD tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini dikarenakan adanya kegiatan lomba LKS tingkat nasional di Lampung. Kita berdoa semoga anak didik kita yang maju nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik, bisa mendapatkan juara 1. Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir, Bapak Ibu guru. Kemudian yang kami banggakan ada Bapak Ali Ahmadi Soleh SPD, Bapak Budi Santoso, mohon maaf. Sekarang Pak Budi Santoso saya ada 2. Ini yang ST, yang satunya SPD. Hampir mirip gendutnya ya. Kemudian ada Bapak Sudarsono SPDT dan Ibu Heni Susilawati SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 SMK Negeri 2 Surakarta. Sekolah sangat bangga pada Bapak Ibu semuanya, karena kalau kita flashback ke belakang, di SMK Negeri 2 Surakarta ini sudah terdapat lebih dari 10 yang mengikuti program guru penggerak. Yang Angkatan 4 itu ada 4 guru penggerak, kemudian ada berapa lagi Bapak Ibu? Angkatannya Mas Tiawan itu ada 3, kemudian Pak Andi, Pak Sabto, kemudian ditambah ini insya Allah nanti ada 4 guru penggerak. Jadi sudah lebih dari 10 guru penggerak. Semoga nanti bisa memberikan perubahan, bisa memberikan angin segar ya dalam lingkungan di SMK Negeri 2 Surakarta, pada khususnya nanti dalam mendidik anak didik kita. Bapak Ibu semuanya, pada kurikulum Merdeka ini kita harus tahu bahwa
apa yang kita sampaikan atau mungkin apa yang kita terima pada zaman dulu kita sekolah itu mungkin sudah tidak cocok kalau kita terapkan pada anak didik kita sekarang. Kita bisa refleksi, zamanku dhisik tutuk gurune nggo penggaris itu hal yang biasa. Tetapi kalau sekarang itu kita lakukan kadang menjadi sesuatu yang sangat tidak luar biasa kembali. Karena apa Bapak Ibu? Zamannya sudah berbeda. Ya, zamannya sekarang adalah generasi apa Bapak Ibu? Alpha atau generasi Z ini? Dan generasi Z Bapak Ibu. Jadi di mana generasi Z ini sekarang banyak aktivitasnya itu adalah terkomunikasi dengan eranya digital. Oke. Sekarang serba digital. Gampangannya kita sebagai seorang pendidik mungkin lebih banyak berperan sebagai motivator. Ya. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu kita dikasih catatan, nulis, anak didik kita nyontoh. Tapi kalau sekarang seperti itu sudah bukan eranya lagi. Kalau dalam Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan didiklah anak didik kita itu sebagai sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Zamannya saat ini udah zaman era digital. Jadi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, mau nggak mau juga harus mengikuti perkembangan yang ada. Jangan sampai kita nanti tidak tahu perkembangan yang ada. Apalagi sekarang ada istilahnya FOMO, ya. Istilah anak didik sekarang itu banyak sekali. Coba Bapak Ibu buka di internet apa artinya FOMO, ya. Kadang kita nggak tahu bahasa anak didik kita. Jadi sebagai orang pendidik, jangan sampai kita nanti ketinggalan informasi dengan anak didik kita. Itu oke. Kemudian kami juga berpesan kepada calon guru penggerak angkatan 11 ini nanti dalam berbagi praktik baik diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu, kami harapkan budaya positif nanti yang akan disampaikan, di-share pada Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Harapannya nanti yang hadir di sini juga bisa menyampaikan juga ketok tular kepada Bapak Ibu guru yang lainnya yang mungkin tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tetap semangat nih Bapak Ibu calon guru penggerak. Jangan sampai rontok daunnya sebelum menuai hasilnya. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan predikat guru penggerak, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang panjenengan dapatkan. Akan banyak sekali komunitas-komunitas yang akan menambah jalinan silaturahmi. Baru sampai loka 2 saja. Kalau Bapak Ibu memperhatikan tingkah laku Bapak Ibu guru penggerak ini sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman CGP angkatan 11 ini. Itu terbukti dari jogetnya tadi saja. Saya neroknya angele sakpol. Itu baru loka 2 Bapak Ibu. Nanti sampai loka 7. Kita nggak tahu sampai loka 7 nanti. Saya yakin akan mampu memberikan ide-ide, akan mampu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi perkembangan di SMK Negeri 2 Surakarta ini. Sekali lagi tetap semangat, jangan sampai di tengah perjalanan kok langsung mengeluh, langsung putus asa, jangan sampai. Yang penting adalah kolaborasi sesama guru penggerak, sesama calon guru penggerak yang ada. Jangan egois, jangan individualis, jangan pesimis. Optimislah bahwa akhirnya nanti guru penggerak itu akan menjadi calon pemimpin pendidikan masa yang akan datang yang sangat luar biasa. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kesempatan di pagi hari ini yang luar biasa. Saya bisa di sini di depan Bapak Ibu semuanya. Kejadian yang sangat luar biasa. Jadi mohon izin karena nggak biasanya di depan
ternyata tiba-tiba hari ini dipaksa untuk di depan. Yang maksa siapa? Siapa Pak? PGB. Pendidikan Guru Penggerak. Tetapi insya Allah semuanya karena paksaan itu juga memunculkan dari motivasi intrinsik kami untuk senantiasa menjadi pembelajar dan pengajar yang insya Allah akan kita laksanakan sepanjang hayat kami. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya tim manajemen, kemudian teman-teman CGP Angkatan 11 Kota Surakarta. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan proses diseminasi khususnya untuk materi budaya positif yang notabene sepertinya itu adalah tugas pribadi masing-masing. Tetapi karena kami di sini ada berempat dalam satu instansi yang sama, maka kami punya inisiatif bagaimana kalau kita sekaligus berkolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan satu event pada waktu yang sama dan tempat yang sama dalam bentuk berbagi praktek. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sebelum pemateri satu sepertinya ada ice breaking. Tapi sepertinya tadi saya lihat esnya sudah pada dipecah oleh Pak Margarito di sana, Bapak Ibu. Jadi kayaknya, tapi ya bolehlah kita sampaikan lagi supaya kita juga lebih enjoy. Kayaknya kalau Bapak Ibu di sini pada tegang nih. Enggak ya? Atau mau joget-joget? Bisa nanti. Kita fasilitasi. Ya, cukupkan kirim foto, nanti akan segera kita proses untuk menjadi dancer yang profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, apa ini ya? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya kok kalau saya di depan kemudian ada jarak, kok kayaknya nggak nyaman ya? Katanya diseminasi itu menyatukan kita, mendekatkan kita. Mohon izin, kalau saya dekat dengan Bapak Ibu diizinkan nggak? Oke, Bapak Ibu izin untuk berdiri. Mungkin saya nanti akan di depan nih supaya nanti kita lebih dekat. Karena kan kita sudah terbentuk dalam satu jiwa, satu tujuan sebagai pembelajar dan pengajar di sini. Bapak Ibu saya hormati, pastikan dirimu, pikiranmu dan jiwamu untuk berada di sini. Kira-kira sudah belum ya? Dirimu, pikiranmu, jiwamu, apakah sudah utuh di sini? Atau masih di hati tuh? Sudah ya, insya Allah semuanya sudah di sini ya. Karena saya yakin dari awal sudah punya niatan untuk bergabung dengan kami, bersama-sama kita belajar sesuai dengan flyer yang kami edarkan kemarin. Alhamdulillah ternyata responnya cukup menarik, antusiasme cukup tinggi sehingga kita bisa bersama-sama di sini saat ini. Bapak Ibu nyuwun tulung nggih. Untuk saat ini Bapak Ibu nggak usah memikirkan terkait dengan utang nggih. Cukup kali ini saja. Nggih saya mohon nggih. Yang kedua, nggih nggak usah mikir tentang cicilan mobil, cicilan rumah, motor, nggak usah. Kita fokus jadi belajar dulu. Kemudian yang ketiga, kinerja. Insya Allah di sini aman. Aman, insya Allah aman. Nggih. Jadi saya harapkan khusus hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan budaya positif. Kita pada pagi hari ini sampai akhir menjelang siang bisa berjalan dengan lancar, sukses dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ice breaking. Tadi katanya esnya udah dipecah Bu. Jadi oke, kita ice breaking sebentar. Sebenarnya ya sedikit saja lah supaya nanti kita bisa refreshing lah. Bapak Ibu mohon izin berkenan nggak untuk berdiri? Enggak. Monggo Bapak Ibu. Iya. Bener kan? Iya. Oh ini gimana? Bisa pakai? Oke. Ya silakan monggo. Semuanya jadi bisa berdiri. Atau mungkin bisa kita berempat di depan sini. Bu ini monggo di sini. Bu ini di tengah. Bapak Ibu minta tolong coba tangannya kita angkat ke depan saja seperti ini. Oke, satu dulu. Oke. Sekarang jempol muncul. Oke, ganteng itu.
Ayo terus. Iya. Kemudian terakhir angkat tanganku. Anda berhebat. Terima kasih. Nanti mungkin berikutnya es krim dari Bu Eni tadi rencananya goyang 2 jari katanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan terkait dengan materi budaya positif. Di budaya positif di sini akan kita sampaikan. Jadi beberapa tujuan diseminasi yang kita laksanakan di sini, yaitu yang pertama, kita ingin menyamakan persepsi terkait dengan tujuan pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham terkait dengan tujuan pendidikan, cuma ya mau nggak mau saya sampaikan aja lah. Ya sedikit untuk saya saja review saja. Bahwa kita paham bahwa pendidikan itu tujuannya itu menghantarkan siswa atau anak didik kita kemana? Menghantarkan kemana? Ke kebahagiaan katanya. Katanya siapa? Katanya Mbak Ki Hajar Dewantara. Kebahagiaan dan keselamatan, ya kan? Keselamatan dan kebahagiaan, bahkan dikatakan setinggi-tingginya. Jadi ada kunci di sini, selamat dan bahagia. Nah, bahagia, selamat yang bagaimana? Yang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu yang menarik. Pokoknya kalau ada CGB, berarti seringkali banyak kata yang sering kita adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Saya ketemu Pak Aris, iya, kodrat alam, kodrat zaman. Ketemu Pak Fasil, Pak Kepala juga Pak Fasil deh. Mungkin sering ketika di sini rapat dinas deh. Mendidik itu ya semua mengembangkan potensi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Memang seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa memaksakan, nggak bisa. Ya, maka itu semua dari intrinsik. Kita hanya untuk bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak didik tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan evaluasi dan refleksi terkait dengan praktek disiplin. Ya, jadi tema kita di sini adalah disiplin positif, budaya positif. Maka di sini kita ingin mengevaluasi dan refleksi bagaimana penerapan budaya positif, disiplin positif, dan yang lainnya. Ada beberapa topik yang cukup banyak sekali, khususnya di lingkungan pembelajaran yang kita lakukan saat ini. Kemudian yang ketiga, memahami peran guru untuk membangun budaya positif. Jadi posisi kita selaku guru ini di mana? Peran kita apa sih dalam rangka untuk mengembangkan budaya positif di lingkungan kita? Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini ada rangkaian topik yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, nanti teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Berikutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi. Banyak restitusi. 5 posisi kontrak. Kemudian yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Siap ya? Masih fokus ya? Nggak mikir tadi ya? Utang, Ekin, masih fokus di sini ya? Oke, lanjut. Sekarang untuk pemateri 1. Jadi mohon izin Bapak Ibu, mungkin materi ini sudah sering kali didengar, apalagi tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah, Bapak PLT Kepala Sekolah, disampaikan di sambutannya tadi bahwa di SMK 2 Surakarta sudah banyak GB-nya, sudah banyak PP-nya, bahkan sudah banyak fasenya juga. Luar biasa SMK 2. Tepuk tangan. Di kita ada fasenya ada 3 ya Pak Hanan ya. Fasenya ada 3 nih, fasilitatornya nih. Kemudian PP-nya ada 5 nih. 5 betul. Kemudian GB-nya tadi ada 93. Jadi sudah sangat cukup banyak sekali Bapak Ibu. Dan saya yakin di sini kami malah bersyukur sehingga kakak-kakak kami dalam artian yang sudah melewati jenjang pendidikan guru-guru sudah begitu banyak. Seperti itu.
Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan pemantik pada topik disiplin positif yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Mungkin minta pendapatnya Pak Sidik Pranowo. Bagaimana Bapak, menurut pendapatnya Bapak ini setuju atau tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ngapunten, biasanya mungkin kalau dari Pak Sidik saya lanjutkan ke Pak Heri. Ngapunten, apakah jawabannya sama atau beda? Monggo Pak Heri, kalau menurutnya Pak Heri gimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Kalau saya untuk sekarang hukuman anak itu dikasihkan ke anak di pasti akan beda hasilnya. Ada yang bisa setuju, ada yang tidak, masih Berarti masih ada faktor X-nya tadi masih tercatat juga berarti lagi. Oke, itu jawaban dari mungkin kamu di perwakilan saja nih. Bu Putih mungkin ini sampai di sini. Oke, itu jawaban Pak Sidik sama Pak Eri mungkin sebagai perwakilan dari teman-teman pendidik semuanya. Berikutnya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini yang biasanya memberi tugas sepertinya Bu the best English teacher. Can you answer the question? Silakan Bu Rosi. Iya, contohnya seperti membaca itu bagaimana? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Adakah alasan yang bisa disampaikan? Karena masing-masing anak itu kan karakternya berbeda. Ada siswa yang pantut, ada yang tidak. Kalau misalkan disuruh membaca pada dia tidak senang membaca hukumannya, otomatis dia akan bundel dalam hati gitu loh. Jadi baiknya kalau misalkan memberi bukan hukuman, artinya memberi hukuman. Sebelum memberi hukuman sebaiknya ditanya dulu. Ditanya dulu, kamu mau hukuman apa? Maksudnya bukan menanya hukuman. Terima kasih Bu Sigi, tepuk tangan pendapat yang luar biasa. Satu lagi untuk menyeimbangkan persepsinya, siapa tahu nanti ada pendapat yang berbeda. Yang berikutnya mungkin saya mohon kerjasamanya untuk berpendapat. Ini idola saya Bapak Ibu. Ini senior saya banyak pengalaman dari beliaunya. Beliaunya adalah Menteri Koordinator Bidang Konseling. Kami persilakan kepada Bapak Fajar untuk bisa memberikan pendapatnya. Nyanyi ya. Monggo. Item Bapak 1, 2, 3 tadi saya gabung. Jadi kita lihat karakter anak dulu. Kalau karakternya anaknya ke kinestetik ya kita suruh untuk apalah untuk kalau untuk hukuman fisik katanya sekarang nggak boleh nih. Tapi ada juga anak yang nggak mau Pak kalau suruh, kalau dia apa itu kinestetik suruh baca gitu nggak mau Pak. Pokoknya malah suruh lari. Itu malah seneng. Sepertinya Bu Novi tadi seperti itu. Ya nggak pesen tadi. Tapi ada juga anak yang mungkin gaya belajarnya auditori, jadi karakternya itu nggak seneng Pak kalau untuk kinestetik. Dia mungkin dengan mendengarkan gurunya apa itu memberi wejangan saja dia sudah takut atau gimana anaknya itu. Jadi
tinggal karakter anaknya Pak. Nah ini yang susahnya Pak, kita tahu kemarin asesmen awal itu ternyata satu kelas tuh beda-beda, bahkan ada yang mempunyai dua kecenderungan gaya belajar double Pak. Jadi saya sendiri juga kemarin sudah bingung Pak, saya tuh dua Pak. Dan nanti kalau untuk hukuman reward dan punishmentnya ya kita bedakan tergantung anaknya. Ngoten Pak. Nuwun. Terima kasih jawaban yang konkret lengkap luar biasa. Ini malah beliau sudah menerapkan penanganan terkait dengan itu nih. Diferensiasi nih luar biasa Bapak ini. Padahal materinya belum sampai ke sana Pak. Tapi Bapak sudah menerapkan itu luar biasa sekali. Nah ini jadi saya yakin di sini istilah guru penggerak itu tidak hanya yang mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu semua itu menjadi guru penggerak seperti itu. Jadi jangan sampai dengan kegiatan pendidikan guru penggerak malah membatasi. Berarti yang guru penggerak ya yang ikut pendidikan guru penggerak. Saya kira bukan. Harapannya dengan diseminasi seperti ini, jiwa-jiwa penggerak pada diri guru itu muncul seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan pematik dari Bapak Fajar Darmawan SPD. Berikutnya masih ada lagi kah pertanyaan pematik? Ternyata masih ada. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini biasanya kalau nggak salah mungkin Pak Hanan bisa menjawab. Monggo Pak Hanan. Oke, terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kalau saya setuju Pak, karena sudah saya terapkan di kelas 10 Pak. Jadi benar kemarin saya belajar menerapkannya di pelajaran ukur tanah Pak. Itu saya suruh ngitung luas SMK 2 itu seberapa. Tapi anak-anak itu kadang ya belum saya kasih tahu itu udah searching Google Pak. Pak, ini luas SMK 2 itu 2,3 hektar Pak. Belum hitung ya padahal. Saya ya percaya karemu ora karemu Pak. Sepenting itu mense ya. Jadi mereka itu lebih cenderung sama gurunya belum dikasih suruh ngitung manual tuh sudah tahu dulu jawabannya. Memang jawabannya 2,3 hektar benar. Tapi saya nggak ngasih tahu jawabannya apa enggak. Pokoknya itu ngecek, nanti konsultasi nggak tahu tanya, silakan yang betul matematika siapa bisa kolaborasi dengan yang betul matematika. Nanti setelah selesai jawabannya berapa, ngambil datanya di lapangan seperti apa, saya cek bareng-bareng. Nanti bisa jadi ngambil datanya benar, tapi jawabannya pas perhitungan di matematikanya salah bisa jadi, atau ngambil datanya salah, jawabannya salah, itu juga bisa jadi. Nah, terus saya bilang ke anak-anak gini Pak, sudah nanti satu kelompok terbaik akan saya beri reward, tapi rewardnya apa terserah saya kan bilang gitu. Jadi mereka semangat Pak, satu kelompok ada 4 kelompok saya suruh ngitung itu, ada yang di bawah, ada yang di membentuk kelompok-kelompok tertentu, dan itu motivasi mereka menjadi bagus ya. Istilahnya yang pertama malas-malasan jadi semangat ngitung semua. Dan satu kelompok itu selesai semua, tapi ada yang ketemu 2 hektar, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 2,4. Nah, berarti kan saya sudah bisa menerapkan untuk penghargaan ini, meskipun belum saya kasih ya Pak, karena kan saya jadinya cuma nanti tak kasih reward yang angkatan yang kelompok terbaik gitu. Rewardnya apa Pak rewardnya? Terserah saya. Terus itu sudah saya terapkan di kelas 10 Pak Ali, di 10 DBIB A, di BIB sama 10 TKP Pak Ali. Itu sudah saya terapkan dan memang motivasinya memang meningkat sih. Jadi mereka tuh semangat 45 itu, jadi gak kalah dengan anak-anak muda yang dulu ya. Anak muda sekarang memang dipacu dengan itu dan saya terapkan dan ternyata berhasil Pak Ali. Gitu Mas. Atau Pak Ali. Luar biasa. Berarti kesimpulannya Pak Hanang ini tadi setuju ya dengan pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, terima kasih Pak Hanang. Ya. Satu lagi untuk bisa nanti ngambil kesimpulannya. Gimana kalau yang berikutnya Bu Dani? Bagaimana? Cocok ya? Monggo Bu Dani. Paket.
Monggo Bu, dan ini kepala program kalian yang berhasil menghantarkan anak didiknya sampai ikut LKS tingkat nasional ke Lampung. Ini tangan. Monggo. Terima kasih Pak Ali. Saya setuju banget dengan Pak Ana. Juga setuju bahwa memberikan penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar. Dari Pak Ana sendiri saya lihat kemarin waktu pembekalan di jurusan itu Pak Anang sudah ngasih hadiah. Anak-anak dengan memberikan pertanyaan, anak-anak semangat pada racun gitu ya. Pertanyaannya gampang, akhirnya sama Pak Anang diberi hadiah. Jadi demikian pula Pak dengan guru-guru yang lain di bangunan itu sering memberikan penghargaan ke anak walaupun hanya roti, mungkin hanya sepeda, hanya pensil, atau mungkin apalah souvenir yang kita banyak bergong gitu ya, daripada nggak terpakai dikasih ke anak. Jadi demikian itu sangat memotivasi mereka. Jadi kalau datang hadiahnya apa Pak? Hadiahnya apa Bu? Semakin belajarnya meningkat. Ya, terima kasih Bu, dan tepuk tangan. Jadi, itu tadi 3 pertanyaan mati terkait dengan disiplin positif. Jadi setuju atau tidak, kesimpulannya apa? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama tentunya tadi banyak kata yang sering kita sampaikan bahwa ada kata disiplin. Nah sekarang disiplin itu apa kan gitu? Kita perlu memahami apa yang sering kali kita ungkapkan, katakan, Mas, kudu disiplin. Gitu. Oh, gue iya kudu nyontoni. Ya Pak Arsa, disiplin. Akhirnya berarti hati disiplin. Ya. Jadi kita perlu paham bahwa disiplin itu apa. Ternyata disiplin itu asalnya saka bahasa Latin, disiplina. Nah ini referensi nama bagus ini. Kalau punya anak cewek disiplina ini bagus kayaknya. Disiplina artinya apa? Ternyata disiplina ini kalau berdasarkan bahasa Latin itu artinya belajar ternyata. Belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Nah, itu konsep disiplin. Tetapi ya, budaya kita mengubah makna tersebut atau membuat muncul makna baru bahwa disiplin di sana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kata-kata kamu disiplin berarti soal ada instruksional, butuh patuh. Ya, butuh patuh, ada dorongan ya untuk mereka disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maka muncul ketika seringkali kita mengucapkan itu, yang mendengar seorang nggak nyaman. Disiplin. Maka ada orang kok seolah agak nyaman. Aku kudu ini seperti itu. Ya, bahasanya seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, jadi kecenderungan sekarang di sini itu orientasinya negatif. Padahal yang dimaksud di sini orientasi disiplin adalah disiplin yang positif. Begitu. Ya bagaimana tadi? Ya sesuai dengan apa yang dihargai dan mendukung pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah jadi memang sangat. Saya juga kadang mikir kalau filosofi ini kayak jadi waktu dua mentor ya. Gambar wong sakmono kok kita ya pikiran kok melebihi internet ini. Sangat mendalam sekali gitu. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan. Hubungannya dengan disiplin dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nah, itu ada pendapat William Glasser, ini rumahnya daerah sana, daerah barat. Udah lama saya nggak ketemu. Kemudian yang berikutnya itu ada pendapat lagi dari Dian Gosen. Ini sekarang muncul, sekarang digunakan nama Gojek Gosen. Nah, beliau berpendapat, ya kembali sama. Jadi di sini terkait dengan nilai kebajikan itu adalah nilai yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intinya di sini bahwa kebajikan, nilai kebajikan itu muncul dari motivasi intrinsik, sehingga nyaman tadi. Kalau di sini tadi sekarang menjadi miskonsepsi muncul sehingga kata speed orientasinya negatif, tidak nyaman. Tapi nilai-nilai kebajikan itu adalah yang membuat nyaman. Gitu. Kemudian kalau di Indonesia maka sekarang menjadi muncul trennya adalah profil pelajar Pancasila. Bu Indri apal lagunya? Pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua karena seringkali diputar di sekolah tiap pagi itu kan sering terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu yang nilai-nilai kebajikan yang sekarang sudah dimunculkan dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang alah kayak Mas Ali yang ngarepan yo yang dhewe iki wis pernah nglakoni ora. Nah, di sini kita akan coba tampilkan, semoga ini ya sebagai saya ini Bapak Ibu lebih dari itu. Tapi ya mau nggak mau saya menampilkan saja lah. Ya kalau baik nanti diambil, kalau jelek ditinggalkan saja. Kalau kurang baik diperbaiki. Ya kalau lapar ya makan. Nanti seperti itu. Contohnya ini pembuatan keyakinan kelas. Ya, saya yakin karena tadi sini sudah banyak fasilnya, sudah banyak PP-nya, sudah banyak GP-nya, tugasnya sama, pernah diseminasi. Berarti kan logikanya berarti Bapak Ibu semua sudah pernah diseminasi berapa kali? Mungkin tahu ini. Bahkan saya yakin sudah melaksanakan ini semuanya terkait dengan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Mengatur atau di Pak Wardi, harus gitu. Nah, contoh di sini adalah pembuatan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak tata tertib dan yang lainnya? Pak Harto berkenan untuk sharing pengalaman. Mohon Bapak, kamu tentang itu mana-mana terkait dengan keyakinan kelas. Apakah sudah pernah menerapkan ini pembuatan keyakinan kelas? Yang kami ternyata dari 4 kelas yang saya dapat itu berbeda juga kesepakatan, termasuk yang tadi istilahnya konsekuensi dari tidak atau melanggar dari kesepakatan itu. Yang ada yang tadi betul dari yang Pak Fajar tadi, ada yang justru yaitu minta lari. Jadi dicantumkan ada 4 waktu itu, ada yang lari, ada yang minta surat keterangan dari DP gitu. Sehingga ketika dia melanggar kesepakatan itu, dia pilih sanksinya yang mana. Sekarang kami masih menggunakan istilah kesepakatan kelas, belum keyakinan kelas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Darto, tepuk tangan. Terima kasih Pak Darto, tepuk tangan biar ngantuk. Terima kasih pengalaman yang luar biasa. Jadi di sini terkait dengan keyakinan kelas. Jadi harapannya dengan kita membuat sebuah keyakinan kelas, itu motivasi mereka untuk melakukan hal-hal yang baik itu didasari dari diri mereka sendiri. Tapi kalau sudah kita bicara tata tertib dan yang lainnya, maka tadi kembali karena mereka merasa tidak dilibatkan bisa jadi, maka ada unsur paksaan. Jadi motivasinya motivasi dari eksternal, bukan
motivasi dari internal. Maka di sini ya yang menurut saat ini terbaik adalah membuat sebuah keyakinan kelas yang di sana dirumuskan secara keseluruhan melibatkan siswa ataupun guru yang terlibat di dalam kelas tersebut, sehingga dalam implementasinya nanti ya tidak ada unsur paksaan. Kata-katanya orientasinya ke positif. Maka di sana disebutkan disiplin positif. Maka semua akan kembali ke positif. Tidak ada unsur kata-kata salah, tidak ada. Jadi kata-kata yang biasanya diawali dengan kata jangan diubah, sehingga menjadi kesan motivasi yang positif. Ini adalah contoh penerapan yang sudah saya lakukan, meskipun ya baru-baru ini, tapi sudah alhamdulillah yang mulai terbuka setelah saya kenal dengan GP dan PP dan Fasil yang ada di SMK 2 yang luar biasa semua. Kemudian yang ketiga, contoh penerapan disiplin positif yang saya lakukan adalah senyum, sapa, salam, sopan, santun. Saya yakin mungkin S-nya berarti masih bisa ditambah yang lain, tapi saya cukup sampai sopan dan santun saja. Sopan sini bisa diawali ketika datang. Sekarang luar biasa sekarang datang itu langsung kalau dulu kan kalau datang yang nyambut itu kalau datang pejabat sekarang alhamdulillah saya datang aja meskipun saya tukang sapu, saya datang di depan gerbang itu jajan semua. Ya kan, sampai gerbang itu luar biasa. Bentuk implementasi dari budaya positif, disiplin positif, senyum, salam, sapa, sopan santun sudah mulai diimplementasikan di lingkungan sekolah kita. Ya, berjabat tangan, contoh. Ini yang saya ambil foto dari siswa-siswa saya. Kemudian berikutnya, bekerja sama dalam proyek. Ini alhamdulillah kami diberikan kepercayaan dari Juragan IT di SMK N2 Surakarta. Beliau nggak mau sebutkan namanya. Ya memang beliau itu low terbaik. Jadi nggak mau meskipun prestasinya luar biasa. Ya, jadi kita berikan kesempatan untuk kolaborasi dengan tim di Badan Antariksa SMK 2 Surakarta untuk membuat sebuah perangkat panel surya. Ini bentuk kerjasama dalam inovasi dan kreativitas untuk sumber energi hidroponik. Alhamdulillah jadi sudah mulai muncul kerjasama kolaborasi tidak hanya di lini yang sama tapi sudah lini yang berbeda. Terima kasih kepada Pak Sigit. Dan kita tepuk tangan. Kami tunggu kolaborasi untuk berikutnya. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi karena kita juga posisinya tentunya tidak bisa hidup sendiri, semua harus ada kerjasama. Enggak mungkin kita semuanya kita lakukan secara pribadi. Butuh kerjasama, butuh bantuan, butuh nasihat, butuh penilaian dari teman-teman di sistem sejawat. Contohnya adalah kita koordinasi yang rutin 1 bulan, yang tidak rutin bisa tiap hari. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pendampingan membaca Al-Quran. Ini jadi biasanya kami ketika awal-awal kita bikin screening. Jadi untuk mewujudkan tadi generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak baik, berakhlak mulia. Maka salah satu indikator yang kami terapkan adalah dia bisa membaca Al-Quran dan sholat itu saya yakin insya Allah akhlaknya menjadi baik. Maka di sini kita beri screening kelas 10 didampingi oleh kakak kelas mereka, kita coba cek kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran. Berikutnya briefing pagi dan sore. Ini menjadi sebuah kebiasaan dan budaya positif bagi kami melaksanakan briefing di pagi hari sebelum pembelajaran dan di akhir pembelajaran sebelum pulang. Briefing sekaligus pemanasan sebelum mereka mendapatkan pembelajaran khususnya di pembelajaran praktek. Kemudian pengolahan sampah. Kami juga sudah menerapkan terkait dengan bagaimana untuk membiasakan anak. Yang pertama tentunya membuang sampah sesuai dengan tempatnya.
Yang berikutnya bagaimana mengolah sampah-sampah yang ada yang merupakan potensi masalah, tapi kita ubah menjadi potensi baik untuk bisa kita kembangkan, kita olah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Lewat. Jadi itu tadi sudah saya sampaikan di gambaran tadi terkait dengan implementasi penerapan dan yang lainnya, dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal di sana saling melengkapi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif, kita dapat membantu anak-anak mengembangkan karakter yang kuat dan menjadi individu yang berperan. Nilai-nilai kebajikan universal memberikan pedoman yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang baik. Maka Bapak Ibu untuk materi pada topik 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Nanti untuk topik berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan dari CGP berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pak Ali Ahmadi Soleh SDGP. Oke, baiklah, untuk materi selanjutnya tentang teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi dan nanti dilanjutkan dengan dua materi ini. Pak Budi Santoso, kami persilahkan. Ya. Ini dari saya. Bukan SPT dari video yang sudah kami tampilkan tadi, mungkin Bapak Ibu ingin yang memberikan tanggapan, monggo. Mbak Arika mau memberikan tanggapan tentang video. Oh, sudah merebus ternyata. Semoga harapannya di SMK 2 itu sudah tidak ada lagi guru yang seperti tadi, gitu. Mungkin nggak ada, gitu. Nggak ada lagi yang siswa terlambat disuruh jalan jongkok masuk dari gerbang masuk gitu. Semoga nggak ada, gitu. Jadilah kita itu guru yang juga harus menganalisa kenapa peserta didik melakukan kesalahan, kenapa peserta didik itu melakukan pelanggaran. Terus masih sisa. Nah, itu tadi mungkin hubungannya dengan yang namanya hukuman seperti itu ya. Kadang-kadang hukuman itu impact-nya itu di jangka panjang, itu bisa menurunkan kreativitas anak, itu bisa menurunkan apa sih sebenarnya anak itu kan punya potensi yang luar biasa. Harusnya tugas kita itu mengembangkan potensi para peserta didik dengan kesalahan yang mungkin sebenarnya kita tidak tahu latar belakang dia melakukan pelanggaran itu karena apa. Kadang ada yang mungkin nganter adiknya dulu. Kalau di SMK 2 Bu ini kebiasaan di kelas nih. Kalau di SMK 2 saya yakin peserta didiknya itu bukan lagi dari siswa yang mungkin kalau tadi hanya karena tukaran sepatu ya. Kalau di SMK 2 mungkin masalahnya ada yang kalau naik BST itu BST-nya kadang lambat, kadang datang cepat, kadang datang lambat dan akhirnya anak-anak terlambat. Kemudian mungkin ada yang memang rumahnya itu jauh. Kalau kita tahu di SMK 2 hampir mungkin mendominasi yang dari luar kota Solo, biarpun hanya Klaten, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen. Nah, mungkin karena jarak yang jauh. Tapi di sini kebiasaan kalau saya karena sebagai guru BK itu kadang kita analisa benar. Kadang kita sampai telepon orang tuanya. Jangankan kok datang terlambat, mau izin aja kita telepon ke orang tuanya, ke Bu Indah, ke Pak Fajar. Kalau mereka mau izin saja kita telepon dulu, meyakinkan kalau anak ini nanti sakit benar-benar sampai rumah, di dalam perjalanan pulangnya dia aman. Kan kita takutnya di tengah jalan pingsan, nanti tidak ada yang tahu. Kita akan memastikan seperti itu. Nah,
Kemudian tadi SPD-nya sudah,
Untuk yang motivasi internal, jadi sebagai salah satu tujuan disiplin positif ya, ini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi akan berusaha menjadi diri sendiri seperti apa yang akan saya lakukan. Ya. Kemudian mungkin seperti Pak Ali tadi ya, saya juga ikut berdiri ya. Oke, jadi yang berikutnya adalah kita lihat dari teori merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Jadi arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah atau cakap memerintah diri kita sendiri. Oke, kemudian tadi sudah dibahas oleh Pak Ali terkait dengan penghargaan, yang mana di materi ini ada kata-kata atau kalimat dihukum oleh penghargaan. Dan mungkin mohon pendapatnya kira-kira dari hal tersebut Bapak Guru Hebat bisa menanggapinya. Pak Masir, Pak TP, Pak Aris, dari kata-kata dihukum oleh penghargaan itu mungkin kan jenengan bisa mengasih masukan atau pendapat. Jadi dihukum oleh penghargaan. Terima kasih Pak Budi Santoso. Ya, terkait dengan hukuman dalam arti meminta untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Ini gampang-gampang susah yang menerjemahkannya. Artinya apa? Memang kita harus melihat konteksnya dulu. Hukuman memang kadang itu diberikan atau bertujuan untuk seseorang, karena kita di sini di dunia pendidikan dan interaksi kita itu adalah kepada anak didik. Kita sebagai seorang guru, harapan kita kan anak tersebut akan terjadi suatu perubahan perilaku, akan terjadi perubahan sikap. Tetapi kalau kita lihat untuk sekarang ini, untuk saat ini, untuk zamannya sekarang ini, sesuai dengan zaman sekarang ini, bahwa suatu hukuman itu sudah tidak relevan lagi, sudah tidak relevan lagi. Artinya apa? Kita juga melihat bahwa kalau kita mau menghukum siswa, kalau dari BK tadi, ada yang dihukum ini nggak mau, ada yang training fisik. Padahal kalau kita sekarang fisik, kita itu resikonya sangat besar sekali, Apalagi jangan dibandingkan dengan dulu kita ditutup era popo. Saiki kita mungkin lirik bahwa iso dilaporke Komnas HAM Perlindungan Anak. Ya, artinya apa? Jangan sampai jika ada siswa itu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu hukuman itu muncul. Tetapi bagaimana sebagai seorang pendidik itu bisa memberikan suatu gambaran, memberikan suatu ilustrasi pada siswa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinannya, sampai nanti tahap itu anak itu sadar dengan sendirinya, ya, bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang ada. Ya, kalau di kelas ada keyakinan kelas seperti itu, ya. Jadi jangan sampai hukuman itu
nanti akan memberikan efek jangka panjang. Kalau kita pernah dihukum, misalkan zaman waktu kita sekolah, mungkin Bapak Ibu semuanya juga masih ingat zamanku sekolah kalau Pak Guru atau Bu Guru kayak gini. Saya yakin sampai sekarang Bapak Ibu masih ingat. Ya akhirnya itu nanti mengendap dalam memori jangka panjang kita, ya akan mempengaruhi pola-pola pikir kita. Akhirnya nanti wah aku yo bisa di ngono aku saiki ngono gede ya. Gampangannya kan seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sampai kita sebagai seorang pendidik itu memberikan hukuman nanti yang akan berdampak jangka panjang kepada anak didik kita. Rubahlah jika ada anak didik kita yang belum sesuai, bagaimana caranya ternyata anak didik itu bisa menyadarinya dengan sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu memang perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Makanya Pak Budi, matur nuwun. Jadi terima kasih Pak Aris untuk masukannya juga pendapatnya. Jadi memang tadi pun kita bisa mengetahui atau menyimpulkan tergantung apanya penghargaan tersebut kita berikan. Ya, yang mana kalau tidak sesuai dengan tepatnya, karena itu bisa mengibatkan penurunan kualitas, ya, bisa mematikan kreativitas dan juga bisa mengurangi motivasi kita. Kemudian adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi ketika kita memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diperhatikan beberapa hal, yang mana tadi pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengaduan kepada semua murid, dan juga pengakuan secara konsisten dan juga pengakuan secara fokus untuk pada proses tersebut. Oke. Ini contoh pengakuan apresiasi pada kebajikan. Jadi contohnya misalkan pada pembukaan, ya. Kemarin saya perhatikan, rasa empati besar sekali, jadi lebih dibuat lebih halus lagi untuk kata-katanya. Bisa jadi contoh misalkan pada situasi ketika menolong seseorang di kelas. Kemudian pembukaan ketika menghargai, ini suatu kepedulian, ya. Dan ketika misalkan membantu atau kerjasama pada saat tugas kelompok. Kemudian pembukaannya terima kasih, jadi dia punya rasa tanggung jawab, ya. Jadi ketika dia bersalah atau mungkin melakukan kesalahan, dia mau bertanggung jawab, ya. Oke, di sini kita lihat untuk contoh, ya. Jadi apakah itu hukuman atau konsekuensi, ya. Mungkin kita mendapatnya dari Bapak Ibu. Pak Hanan. Nah, kita tahu adalah ada istilah hukuman dan konsekuensi. Nah, kemudian hukum itu apa? Konsekuensi itu apa? Jadi, ini menurut kacamata saya nih. Kalau hukuman itu ya anak-anak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan suatu hal yang ekses negatif ke sesama teman atau ke lembaga atau institusi, itu biasanya kan muncul hukuman, Bapak. Jadi misalkan anak coret-coret tembok karena ditatipkan tidak boleh, itu kan pasti akan muncul hukuman. Yang kedua, anak bertengkar, ya, atau berkelahi, itu kan hukumannya di data tertentu kan jelas, ya. Berkelahi itu meskipun di dalam SMK 2 atau di luar itu kan jelas, Pak, hukumannya seperti apa. Ada yang hukuman ringan, berat, sedang dan sebagainya. Itu ada konsekuensinya, Pak. Jadi pasti anak itu akan menerima punishment. Punishmentnya seperti apa ya? Ya apa ya, tertera di tata tertib di
yang sudah dibagikan ke siswa ya, itu kan dari Pak Andi, wilayahnya Pak Andi kan sudah anak-anak pasti sudah tahu itu. Menurut saya hukuman itu Pak, jadi ada perbuatan, ada konsekuensinya, ada hukumannya ya, nanti yang diterima siswa apa itu tertera di secara tertulis Bapak. Kalau yang konsekuensi, contohnya ini saya lihat dulu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya apa? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu menurut saya juga beda-beda tipis dengan hukuman, tapi kalau konsekuensi biasanya kan arahnya ke lebih ke positif Bapak ya. Kalau hukuman kan karena ada punishment tertentu yang harus ditaati oleh siswa. Kalau konsekuensi itu biasanya arahnya ke positif itu, dan tidak sampai muncul punishment ya, biasanya tidak muncul punishment. Itu menurut saya gitu. Tapi tidak tahu benar apa salah. Karena ini hanya menurut pendapat atau kacamata saya. Ya misalkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu kan berarti nanti siswa harus mengganti, atau yang ujian kemarin di tempatnya Budani itu ada coret-coret tembok itu sama Budani. Konsekuensinya ini karena ini tembokmu buat coret-coret, udah nanti sama Budani kan diminta ke Pak Sono itu atau Pak Mas Mario, ini ada cek, dah silakan dicat ulang. Itu kan konsekuensinya harus seperti itu. Itu Pak, menurut saya itu. Atau kita bisa membedakan atau melihat apakah itu hukuman atau konsekuensi tergantung dari kejadian yang kita lihat pada siswa atau itu. Jadi ini contohnya adalah ketika ada seorang siswa yang terlambat mungkin diminta untuk menulis beberapa lembar, itu telah merupakan sebuah satu hukuman. Kemudian ketika ada air yang tumpah di meja, ya, itu kan tadi jelasnya adalah konsekuen. Dan situ kita bisa melihat dari kejadian seperti apa, ya kita bisa menyimpulkan itu apakah hukuman atau konsekuensi. Nah ini jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Ya. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit, jadi secara fisik atau mungkin tindakan ya itu. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, jelas kita lihat. Jadi mungkin kita juga pernah melakukan dari ketika siswa tidak disiplin atau mungkin tidak tertib, dan kita melakukan hukuman, lah itu jelas siswa akan membenci hal tersebut ya. Nah dengan konsekuensi nanti anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman adalah paksaan ya, nanti memang karena sudah berubah ya kita paksa untuk melakukan hukumannya. Tapi kalau konsekuensi ya adalah stimulus atau tanggapan ya. Kemudian untuk hukum adalah konsep diri yang buruk, tapi untuk konsekuensi adalah konsep yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kan misalnya ada seseorang yang siswa salah, jadi dia berusaha untuk menyembunyikannya. Tapi secara konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas ya, untuk matematika. Oke. Mengapa tidak disebut peraturan saja? Mengapa harus disebut dengan keyakinan kelas? Jadi mungkin dari mengapa tidak disebut peraturan Bu? Jadi kan mengapa kalau disebut keyakinan kelas? Ini tadi sudah kita bahas di tempat tadi ya Pak ya. Kenapa kok disebutnya keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan itu
dari dalam diri kita yang membuatnya. Jadi kenapa harus melibatkan anak-anak? Salah satunya supaya mereka yang membuat dan mereka yang harus meyakini kalau itu sudah benar ya harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita sebutnya sebagai peraturan itu kayak semacam perintah yang harus dilakukan, walaupun mungkin itu benar, tetapi kadang anak-anak itu kan bukan anak-anak ya, kayak semuanya ya manusia gitu ya. Kalau itu namanya perintah tuh kayak ada rasa-rasa semi ngeyel gitu. Kadang kalau kita kuliah dulu kalau saya dulu kan peraturan adalah untuk dilanggar contohnya gitu. Contohnya itu buyar-buyar gitu. Seperti itu Pak, terima kasih. Jadi kan kita lihat bahwa kalau peraturan itu kan mungkin dibuat secara sepihak ya, tapi kalau keyakinan itu kan dibuat secara bersama-sama, kita diskusikan dengan siswa. Dan memang kalau kita berkeyakinan siswa akan merasa lebih tanggung jawab, dia juga bersama-sama membuat peraturan atau keyakinan tersebut, sehingga kan peluang atau mungkin kedepannya akan lebih diterapkan lagi, sehingga dia tidak akan melanggar keyakinan tersebut. Kalau peraturan mungkin saya nggak ikut lah, artinya mungkin saya nggak akan mentaati. Nah, itu tadi kalau keyakinan kan bersama-sama dibuat, disepakati lah, akan timbul nanti peraturan atau keyakinan yang dijalani lebih baik lah. Nah, kemudian kita lihat tadi ini adalah peraturan dan keyakinan kelas. Jadi dari tema atau kejadian yang ada di sebelah peraturan mungkin kita bisa menyimpulkan yang mana ketika ada berbagai macam kelayakan kelas yang harus atau kita ketahui, yang mana yang pertama contohnya mengembalikan buku ke tempatnya. Ketika ini sebuah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, jadi kita harus saling menghormati. Kemudian misalkan hadir di sekolah 15 menit, jadi tepat waktu, kita harus bisa saling menghormati orang lain atau berkomitmen ya, sebagai siswa ya komitmen harus tidak datang terlambat. Dilakukan melakukan kekerasan, jadi ya adalah selamatan atau juga menghormati orang lain. Yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba, jadi ini adalah demi kesehatan ya. Terus bergantian atau menurut giliran sama ini menghormati orang atau berusaha sabar. Dan jangan berlari atau di kelas atau berarti juga menjaga keamanan atau keselamatan orang lain. Itu cukup ya untuk materi yang saya sampaikan. Jadi pada kesempatan ini ya, mohon maaf mungkin banyak kekurangannya dan semoga dapat bermanfaat untuk kita bersama. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian yang luar biasa dari Bapak Budi Santoso. Kemudian kita lanjutkan di kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang akan disampaikan oleh Bapak Sudarsono. Monggo kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdiri di sini. Bisa saya di bawah aja bersama Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Bu ini diberi kesempatan tadi dikasih waktu 10 menit ya. Biar nanti dihabiskan kue ini sampai adzan zuhur. Kami dari CGP Angkatan 11 dari 6 modul kami, 6 submodul saya kebagian ini di 4 di kebutuhan dasar manusia.
Ini materi paling ringan Bapak Ibu. Rasa suwi-suwi. Yang pertama dari tadi yang disampaikan Pak Ali tentang teori kedisiplinan, dan juga Pak Budi yang hebat tentang apa tadi teori keyakinan kelas gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu baru, saya juga baru mendengar kemarin keyakinan kelas gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin dengarnya kesepakatan kelas gitu. Kemarin juga saya tanyakan Pak Ali, Pak Budi, Bapak cerita kesepakatan sama keyakinan bedanya apa? Rotot suwi jawabnya. Jadi mungkin kalau keyakinan lebih ke nilai tadi yang Pak Budi sampaikan, lebih ke ada yang kita positifnya, ada yang balik ke kita. Soal kesepakatan hanya sepakat boleh gak sih? Wah, buat saya senang banget ya. Kalau keyakinannya beda lagi ya. Di model ini berkaitan kebutuhan manusia, tujuannya ini Bapak Ibu. Kalau dari disampaikan Pak Ali dan Pak Budi tadi kaitan perilaku anak ini, nanti gimana motif dari tindakan anak ke guru. Kemudian kita tahu dari pelanggaran-pelanggaran tadi yang dibahas dari teori kedisiplinan sama keyakinan dan hukuman juga tadi ya udah ramai banget. Apa sebenarnya kebutuhan mereka itu apa kalau ada pelanggaran itu? Dan tugas kita yang ketiga sebagai guru mengidentifikasi peran kita dan juga peran sekolah sebenarnya dari pelanggaran-pelanggaran itu. Oke, ada ini menurut siapa Bu ini? Ini ada 5 kebutuhan manusia human need. Kamu sebenarnya pengen apa? Di hidup ini pengen apa? Ada 5 ya Bapak Ibu. Ada kesan hidup, kekuasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Mungkin panjang mau apa lagi saya 5. Ada yang lain mungkin Pak? Kemerdekaan sudah ya, kebebasan mungkin ya. Bu Anika mungkin ada yang lain lagi mungkin belum ke kalau Bu Uni aja bulan ke Sopianya belum ada ini menurut tadi siapa ya saya baca Glaser ya. Glaser itu tetangganya Pak Sarmangka mungkin ya, bukan ya. Oke, untuk pemantik Bapak Ibu untuk tahu 5 kebutuhan tadi, ini ada Pak Budi ini. Pak Budi ini kasus ini ya Bapak Ibu, bukan kasus pemantik aja. Pak Budi ini ada guru kelas, ini Budi yang lain ini mungkin ya. SPD juga, kebetulan namanya sama, titelnya sama. Ini Bu SD ini ya, di Merdeka ini. Punya murid nama si Ali ini selalu gak namanya jajanannya temannya diambil terus. Ini saya angkat sepele tapi ini kejadian Pak Ibu, kejadian anakku dewi kemarin nih, minggu-minggu ini kejadian. Jadi bagaimana nanti kita anggap ini kembali ke kebutuhan 5 tadi yang satu apa Pak? Lancar nih. Ini ya bertahan hidup ya. Bertahan hidup ini kita butuh apa ya? Apa aja itu Pak Anjar nih? Mungkin bisa dijelaskan Bapak Ibu. Ada kesehatan, ada butuh tempat tinggal, makanan ini ada, ini menunya diurean ini lengkap ya. Terus rumah ini Pak Anang ini apa ini Pak Anang? Biru sama merah ya. Oh, Bu Niasan suka yang ini gambar apa Bu Niasan? Pakaian ini ya biasa hari ini Pak Mas Slamet ini udah ngangkat 2 kali hari ini. Iya, ini Pak Anang apa ini Pak Anang? Iya. Ya ini kebetulan darinya ini Pak Ibu saya angkat biru sama merahnya. Ini hari apa Pak Ibu? Hari Kamis malam Jumat. Jadi biasanya Pak Anang sukanya Jumat pagi. Jalan-jalan maksudnya gitu. Ya ini kebutuhan hidup manusia. Jadi kalau kita kembali ke kasus ini tadi, si Adi pengennya apa? Kenapa nggak betul dari kebutuhan tadi? Saya buat contekan itu. Apa Pak siapa ya? Pak Nanang. Pak
kasusnya si Ali ini gimana? Kalau kita bahas ke kebutuhan hidup, makan, alasannya mungkin kita analisa itu. Jadi Ali ini nopo gak begitu, lapar. Nah, dia lapar, nggak dikasih bekal ibunya gitu ya. Oh iya, tadi saya sampaikan ini kejadian benar anak saya. Seminggu ini dia maunya sayurnya biasa sayur terong aja bu, gitu, ibu ini. Dulu ini dia udah dibawain apa nggak mau. Kalau makanan enak-enak malah dijadikan dengan seminggu ini. Jadi dia nggak makan. Aku anak sayur terongnya kau inginnya gitu. Nah ini kejadian benar ya. Yang kedua Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang ini yang suka siapa Ibu? Hari kan mungkin ya, kebutuhan kasih sayang betul. Iya. Ya ini kaitannya dengan hubungan pertemanan, hubungan kasih sayang antara teman dan dengan teman, dengan gurunya dan orang tuanya mungkin ya. Kalau kita kembali ke tadi, si Ali pengen apa ya? Bisa jadi dia apa? Perhatian. Dia diperhatiin temennya, gurunya juga, orang tuanya mungkin ya, mungkin gurunya kan ngelapor ke orang tuanya, oh si Ali ini nggak guni si Budi terus, jadi nggak guni temennya terus, ini gurunya. Nah mungkin dia butuh diperhatikan temennya, butuh kasih sayang, merasa nggak diperhatikan. Kebutuhan yang ketiga tadi penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, apa yang kita mau, apa yang kaitan cita-cita. Cita-citanya dulu mau jadi apa, bisa membuat satu pencapaian. Kalau kembali kasus sederhana tadi si Ari, pengen apa dia sebenarnya? Kalau kasus sederhana aja nggak begitu mana ambil makanannya bekal temennya. Nah Pak Narto ini ada putaran yang mungkin ada kalau kasus-kasus seperti ini. Mungkin dia pengen dipandang hebat gitu ya, dan bisa mengganggu temannya, bisa di kelasnya, udah pengaruh di kelasnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, kebebasan akan milih. Aku milih ini, aku milih itu, aku hidup itu ingin bebas. Makanya tidak mau yang monoton. Kalau tadi si Ali mungkin teorinya dari kasus sederhana tadi mungkin dia udah dibekali, tapi nggak monoton itu aja. Sama saya terong terus gitu. Akhirnya ganggu temennya yang bawa apa ya, pena gitu ya. Oh dia ingin mencoba hal baru, mungkin lawin Pak Aris mungkin bekalnya beda lagi, nanti bisa tukar sama saya nanti. Ya yang terakhir kesenangan dulu. Kalau tadi saya pengen bebas, yang terakhir pengen senang. Iseng aja dia mungkin dengan iseng mungkin dia lebih bebas, lebih senang. Mungkin juga kalau temannya kesel itu dia senang. Dia bisa tertawa, senang gitu, bebas. Saya bermain-main dengan teman-temannya biar diakui gitu. Yo boy, gambarnya sama. Ya Bapak Ibu taruh dari sederhana mungkin yang kita temui di sekolah kita di Sempat 2 kaitan kedisiplinan dan juga teori-teori keyakinan tadi, dengan banyak pelanggaran yang kita berhadapan dengan anak-anak semoko ya, di mana banyak kasus. Bagaimana kita mencikapi kalau
dulu tadi sampaikan Pak Aris dulu juga ya sudah ya. Mungkin saya dulu masuk ke sini juga lihat, oh Pak Por itu dulu di ketertiban itu. Mungkin teman-teman di belakang tim kamera mungkin belum mengalami. Oh, dulu ketertiban itu zamannya kita dulu sekolah juga dulu udah. Sekarang takut, sekarang udah takut ya, enggak emang nggak diperkenankan. Oke, terakhir Bapak Ibu biar sebelum Bu Eni, nah ini ada kasus lagi nih, Pak Budi ini benar-benar guru SMK 2 ini. Ini Pak Budi yang asli ini, guru wali kelas 10 TOA. Muridmu ada yang si Doni ya Pak Budi, ada ya Pak Budi? Nah, ya. Nah ini kasus yang terjadi mungkin Pak Budi. Jadi ini mungkin bisa dicerna Bapak Ibu. Ceritanya di Pak Budi mungkin bisa kasih tambahan nanti. Biar kayak ini kejadian Pak Fajar mungkin mana tadi Pak Fajar ya. Oh iya, udah sering kali Pak Fajar ini ya. Ya. Gua rambut dikecanda, pagar berduri, gua dinungguli kan. Di samping sana juga Pak Fajar gitu. Sebenarnya mereka itu pengen apa? Atlet itu, nanti nggak ada kebutuhan. Oke Bapak Ibu, ini ceritanya si Doni selalu terlambat seminggu, tapi dia nggak ada pintu depan kesenangan Pak Fajar. Nemburi kesenangan Pak Sabto ini sama Pak Budi. Lewat Pak Barburi, pojokan kulon atau pojokan etan lapangan basket. Ini Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke tadi. Dia pengen apa sudah? Siapa tadi Pak Budi? Di Doni ya? Doni pengen apa? Oke, Pak, ini sih Guru mungkin nggak ada selain Pak Budi. Oh Bapak di belakang mungkin Pak siapa di kanan Pak Budi Pak? Pak Baroto mungkin. Pak Baroto kalau dari teori 1 bertahan hidup melompati pagar hubungannya apa nanti ya? Monggo bertahan hidup. Anak mungkin butuh kebebasan. Iya, yang bertahan hidup Bapak, mungkin yang bertahan hidup dulu. Kalau anak lompat pagar itu ya Pak. Pengen apa? Nah, mungkin tetap pengen sekolah gitu ya. Butuh sekolah gitu ya. Tapi butuh selain ini apa tadi? Oh kesehatan, pendidikan benar tadi ya. Pendidikan bukan hidup enggak ya? Masuk enggak? Kesehatan, pola makanan bukan biologis. Musim pangan yang dibahas besar lah. Masuk nggak ini ya pendidikan ya? Ya. Kalau teori kebutuhan penguasaan. Ya dia pengennya pasti pengen debat sama Pak Pager bro. Kalau cara itu mau kumpulan duri amat bro. Pernah kecekel Pak Fajar yang Arab. Teori kasih sayang dan rasa diterima, yes. Dia mungkin kabar pengen apa ya? Iya temennya pengen merhatiin dia, pengen di, pengen ketemu Fajar gitu ya. Kalau bebas sudah dia pengen bebas, pengennya makan tawa makan gurih. Tapi senang juga dia bisa iseng-iseng lagu itu lewat samping gimana karena mungkin kebetulan parkirnya di belakang juga. Ya itu Bapak Ibu kalau dari beberapa kasus yang kita temui di SMK 2 khususnya bagaimana kita menerapkan ke kedisiplinan itu bukannya teori. Disiplin tadi artinya apa bukan Pak Gali? Bukan itu ya. Belajar, yang kita belajar dari
dari teori kedisiplinan. Itu Bapak Ibu apa yang dapat kita simpulkan dari modul 2.4 Ibu ini. Ya, dari biasa tadi bahwa kapasitas untuk mengubah di dalam diri kita Bapak Ibu, kalau kita di SMK 2 mau kalau kita mau berubah Pak Aris, bagaimana kita berubah, ada bagaimana kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk mencari kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila tidak berkenan dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sudarsono, wah ini di penghujung acara kula sing entek-entek ngene iki. Nggih, ngapunten Bapak Ibu, masih ada 2 topik lagi, yaitu 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Nanti akan saya sampaikan karena itu sebenarnya mungkin yang saat ini kita butuhkan sebagai pendidik, agar harapannya bukan hanya siswa yang punya kesadaran diri, tapi kita pun sebagai pengajar, kita sebagai pendidik, kita bisa juga mengetahui posisi kontrol kita itu seperti apa. Apakah kita itu nanti sebagai penghukum, hanya guru sing isone sithik-sithik, wes ora nggarap PR kana kerjake nulis kan 10 atau ora nggarap PR nulis. Nah, seperti itu. Atau apakah posisi kontrol kita itu akan menjadi pembuat rasa bersalah? Biasanya saya pun juga kadang melakukannya. 5 posisi kontrol itu tanpa kita sadari, kita itu sudah melakukannya, cuman kita kadang tidak paham kita itu berada di situasi yang seperti apa. Kalau membuat rasa bersalah, wis tak kowe nurut to, iki sing dadi totohane Bu Heni, wis tak belan-belani tapi jek ngeyel wae. Nah, itu membuat rasa bersalah sehingga siswa itu melakukan sesuatu karena takut aja nih gurunya nanti kena oh iya ding aku wis dibelan-belani Bu Heni. Nah, itu namanya membuat rasa bersalah yang seperti itu. Kemudian apakah kita itu menjadi pemantau, sidik-sidik dicatat, melakukan perbuatan apa sedikit dicatat, sidik-sidik mengko dikon gawe surat pernyataan, sidik-sidik intinya kita benar-benar memantau, ngamati terus bocah apa yang dilakukan anak itu seperti apa. Nah, apakah kita nanti yang paling akhir adalah menjadi seorang manajer di mana kita itu bisa benar-benar lebih wise, lebih bijak sehingga menumbuhkan peserta didik itu potensinya itu lebih berkembang dari yang semula dia bersalah, dia bisa nanti sudah muncul wajah saya yang cantik. Ngapunten nggih karena ini temanya masih 17. Cover saya yaitu saya ikut merayakan HUT RI. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu, tapi sebelum ini Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kembali. Di sini masih ada sekitar 45 peserta yang sangat luar biasa, ya. Duduk di sini dari awal sampai akhir. Saya akan mengulas sedikit tadi yang sudah disampaikan teman-teman pemateri yang sudah luar biasa dari awal hingga hampir akhir. Nah, agenda saya hari ini adalah nanti langsung speaking, diseminasi modul budaya positif, pemaparan dan contoh penerapan di sekolah kurang lebihnya 20 menit. Kemudian nanti kita harapkan ada diskusi dan umpan balik serta refleksi dan juga penutup. Tadi sudah kita awali dengan berdoa. Bapak Ibu, ngapunten untuk speaking saya nggak joget-joget nggih. Saya ini nggak jungkir balik, nggak koprol-koprol, tapi saya ajak panjenengan untuk menonton sebuah video